Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari bangkit berdiri. Kita awali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 21. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kesalahan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwa kita jernih dan langkah kita ringan untuk mendekati Allah, sehingga kita berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu dan Saudara, kini dengarlah kesaksian Alkitab yang memberitakan anugerah pengampunan sebagaimana yang disaksikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8, demikian kesaksian Alkitab. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, di hadapan kami telah terbuka bagian Alkitab yang akan kami baca dan kami renungkan. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, ya Kristus, kami mohon kiranya Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti arti dari firman yang Tuhan beritakan pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya, kuasa Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu untuk berbicara dan berkata-kata. Terima kasih ya Kristus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesaksian Alkitab yang akan kita baca bersama pada saat ini diambil dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, demikian kesaksian Alkitab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia, adalah kita yang membaca, merenungkan, serta memberlakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang berkasih di dalam Tuhan, pernah kita mendengar kata tabayun? Tabayun artinya kurang lebih mengecek kebenarannya. Pikir-pikir dahulu sebelum mengeluarkan kata-kata, sebelum kita berbicara, karena apa yang sudah keluar itu sulit untuk bisa dikembalikan. Termasuk juga soal informasi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sadar atau tidak, kita seringkali mencari dan mendapat informasi yang belum tentu kebenarannya. Yang penting dikemas dengan menarik, sedemikian rupa menariknya sehingga kita begitu antusias untuk melihat, untuk membaca, untuk mendengar berita itu. Walaupun sekali lagi kebenarannya itu masih diragukan. Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan keberagamaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita mencari kebenaran tentang Allah, kita berselancar di dunia maya. Ada banyak informasi-informasi yang kita dapatkan, informasi-informasi yang kita peroleh tentang Allah. Itu baik, tetapi terkadang kita lupa bahwa kita memerlukan sikap kritis kita. Kita lupa dengan sikap kritis sehingga kita menelan secara bulat-bulat apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu. Sehingga muncullah pandangan tentang Allah itu, tentang kebenaran Allah itu ya hanya berdasarkan kata orang, yang nilai kebenarannya masih sangat diragukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat ini kita bersama-sama belajar masih tentang Ayub, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sisi lain dari kehidupan Ayub, yang di satu sisi kita seringkali sudah paham, kita sudah mengerti betul, dan bahkan kita mengidentifikasikan Ayub ini dengan tema penderitaan, dengan tema pergumulan, dan kita tahu bahwa memang demikianlah adanya.
Ayub seorang yang saleh, seorang yang benar di hadapan Allah, tidak melakukan kejahatan, tapi dia mengalami pergumulan, dia mengalami penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi ternyata kitab Ayub tidak hanya berisi tentang tema itu. Tidak berisi hanya tentang penderitaan Ayub. Tapi kita pun dapat melihat di dalam kitab Ayub bagaimana Ayub bercakap antara Ayub dengan ketiga temannya, yaitu Sofar, Bildad, dan Elifaz dan Elihu, yaitu tentang Allah. Bapak Ibu, dalam percakapan itu ketiga temannya mengungkapkan begitu banyak dalil kebenaran tentang Allah menurut versinya masing-masing. Ada yang mengaitkannya antara keadilan dan penderitaan, antara dosa dan nasib buruk, teguran halus sampai dengan teguran yang tajam. Ada juga mereka yang menilai Ayub sebagai orang yang penuh dengan dosa oleh karena apa yang dialami. Pelanggaran, kesalahan, yang oleh karenanya dalam pandangan teman-temannya Ayub harus bertobat. Sementara itu Bapak, Ibu, dan Saudara, Ayub dalam posisi yang berbeda. Ia merasa bahwa ia tidak melakukan semua tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh teman-temannya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang kalau sudah tertekan seperti Ayub, pada gilirannya ia pun tergoda untuk berteori tentang Allah. Ia pun menggunakan dalil-dalilnya sendiri sebagai pembenaran atas kehidupannya. Ayub terjebak menggunakan dalil-dalil tertentu untuk mendukung kebenaran teorinya tentang Allah. Sepanjang pasal-pasal sebelumnya, ia telah menghabiskan begitu banyak energi untuk bercakap-cakap dengan ketiga temannya. Bahkan di sana-sini tergambar suasana emosional Ayub. Dan di perikop yang kita baca pada saat ini, sekaligus menjadi bagian akhir dari percakapan antara Ayub dengan ketiga temannya. Ayub menyadari bahwa proses yang telah mereka lalui lebih banyak menjadi seperti debat kusir. Percakapan antara dirinya dengan teman-temannya seperti debat kusir yang tiada artinya, yang tiada ujungnya. Mengapa? Karena perdebatan mereka semuanya berdasarkan katanya. Berdasarkan kata orang. Tadi disebutkan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi bukan berdasarkan, jadi kebenaran tentang Allah bukan berdasarkan pengalaman pribadinya. Bukan dari pengenalan dan penghayatan secara pribadi tentang Allah. Tapi disebutkan berdasarkan kata orang. Dan Ayub menyadari, Bapak, Ibu, dan Saudara, akan hal itu. Di ayatnya yang kelima, Ayub menyadari kekurangannya. Dan Ayub bersedia dengan kerendahan hatinya untuk mengakui kesalahannya. Sekaligus bersedia untuk memperbaiki dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyadari bahwa Allah kita di dalam Kristus Yesus terlalu besar untuk kita ketahui secara lengkap, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pengetahuan kita tentang Allah sangatlah terbatas. Sejauh ini kita mengenal Allah berdasarkan informasi kesaksian dari kitab suci. Informasi dari Alkitab. Pengalaman pribadi kita dan pengalaman orang lain. Betul ya Bapak, Ibu, dan Saudara? Lalu bagaimana dengan keterbatasan kita ketika kita harus menerangi dunia ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, justru disitulah kita seharusnya meminimalkan pandangan kita bahwa kita adalah orang yang paling benar, orang yang paling mengerti, dan orang lain salah.
orang lain keliru, orang lain tidak benar. Hati-hati Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terjebak pada sikap yang demikian. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan kita saat ini, mari kita bersama-sama bisa menahan diri. Meminimalkan sikap merasa paling benar sendiri. Karena apa? Karena alih-alih orang dapat percaya kepada Allah, malah orang lain membenci kita karena kita selalu menganggap diri kita paling benar, benar dan benar. Sementara yang lain selalu salah, salah dan salah. Tanpa mau mengoreksi diri kita sendiri, tanpa mau introspeksi diri sendiri, jangan-jangan saya telah menyakiti, telah melukai orang lain. Mari kita bersama-sama tabayun Bapak Ibu dan Saudara. Mencari kebenaran dengan membangun sikap bijaksana dan kritis terhadap setiap informasi yang kita dapatkan, yang kita baca, yang kita dengar dari siapapun. Jika kita mendapatkan informasi, mari kita cek dulu kebenarannya. Tidak lalu kemudian kita menyebarluaskan dengan begitu mudah Bapak Ibu dan Saudara. Jangan termakan isu, lalu menyebarkannya kepada orang lain padahal berita itu tidak benar adanya. Cek and recheck Bapak Ibu dan Saudara. Jika kita dapat menahan diri, disitulah kita membantu menumbuh kembangkan nilai-nilai kebenaran Bapak Ibu dan Saudara di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita mampu menahan diri, mengecek informasi yang setiap kita dengar, informasi yang setiap kita baca, mengecek kebenarannya, disitulah kita dapat menghadirkan kebesaran nama Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara, terkadang kita sebel ketika kita menjumpai orang yang sudah ngeyel gitu ya, ngotot dengan pendapatnya, ternyata pendapatnya itu salah, pendapatnya itu tidak benar. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita mampu menahan diri, nilai-nilai kebaikan Allah disitulah dinyatakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita terus mendalami lebih intens mengenal Allah. Melalui apa? Melalui penguatan iman dengan membaca kesaksian firman Allah. Tidak cukup dengan membaca, tapi juga melakukannya, apa yang dikehendakinya. Mari kita terus mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam doa. Bertekunlah di dalam doa. Merasakan kasih-Nya melalui berkat-berkat yang tidak terbatas, yang setiap hari kita terima, yang setiap hari kita rasakan. Sungguh bahwa Allah itu maha baik. Pengalaman hidup bersama dengan Allah itu akan menjadi sebuah pengenalan yang begitu dalam akan siapa Allah. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berhenti berbicara tentang Allah hanya sekedar untuk menyatakan jika kita yang paling benar, yang lain salah. Tetapi mulailah kita bicara dengan Allah agar hidup kita menjadi benar. Berbicaralah kepada Allah agar hidup kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan sebagai nas pada minggu ini kami bacakan dari Mazmur 50 ayat 14. Demikian: persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama membawa persembahan kita ke hadirat Allah di dalam doa persembahan yang dilanjutkan dengan doa Bapa kami, yang dilanjutkan dengan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan sepanjang kehidupan kami, terlebih juga di dalam peribadatan kami pada hari ini. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Kristus, kami wujud nyatakan melalui persembahan yang telah kami himpunkan ini. Tuhan, tolong berkati persembahan ini agar boleh menjadi sarana bagi kami untuk menjalankan tugas panggilan pelayanan kami hari lepas hari. Berkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkannya dan berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Tuhan, pada saat ini pun kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di pekan ini. Bapak Sukaryana Miun, Bapak Dapner Siagian, Anak Christian Onyx Sihomi, Saudara Leonardo Tambunan, Bapak Salusi Andi A. Manurung, Ibu Heni Setianingsih, Ibu Rosita Manurung, Anak Marsya Anandita Putri, Bapak Mara Rusli Bawu. Tuhan, terima kasih untuk pertambahan usia yang telah Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami yang namanya kami sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Biarlah dengan pertambahan usia juga semakin bertambah di dalam hikmat dan pengertian di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terlebih juga semakin bertambah di dalam iman kepada Tuhan, sehingga dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, mereka senantiasa mempertautkan diri kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan mereka. Tuhan, kami pun saat ini ingin berdoa bagi kedua keluarga saudara kami. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Tiurma Rosaneta Pasaribu, keluarga Bapak Tulus Pasaribu, dan Ibu Hartati N. Situmorang. Tuhan, kami ingin menyerahkan dalam kasih-Mu
dalam naungan-Mu dan pelindungan-Mu kedua keluarga ini. Engkau yang senantiasa hadir memberkati kehidupan keluarga ini, dalam kehidupan pribadinya, dalam usaha dan pekerjaannya, dan bahkan juga dalam menjalankan peran mereka dalam keluarga mereka masing-masing. Baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, sebagai orang tua, dan bahkan juga berkati anak-anak mereka dalam segala aktivitas kehidupan mereka. Yang sekolah Tuhan berkati, yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan berkati, yang mencari pasangan hidup juga Tuhan berkati. Bapa kami di surga, demikian juga dalam pergumulan mereka hari lepas hari. Engkau yang senantiasa juga hadir untuk menjadi penolong dan bahkan pemberi solusi atas setiap pergumulan kehidupan mereka. Kami pun saat ini ya Tuhan, ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau hadir dalam segala kelemahan fisik mereka, dalam kondisi sakit mereka, apapun sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau hadir untuk menguatkan, meneguhkan, dan bahkan juga menyembuhkan akan segala sakit penyakit yang saat ini mereka alami. Bapa kami surga, kami pun saat ini berdoa bagi keluarga lepas keluarga. Dalam kehidupan keluarga masing-masing ya Tuhan, Engkau boleh memberkati segala usaha dan pekerjaan kami, memberkati upaya kami dalam membangun kematangan kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati anak-anak kami ya Tuhan yang saat ini sedang dalam pendidikan, yang sedang dalam masa pertumbuhan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, dan bahkan juga keluarga-keluarga yang saat ini sedang menantikan keturunan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka semua. Pada saat ini pun ya Tuhan kami berdoa bagi saudara kami yang mungkin mengalami kelemahan iman. Tuhan bangkitkan iman mereka, bangkitkan dan pulihkan semangat iman mereka. Biarlah mereka selalu memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan, terlebih juga di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti saat ini, di mana kami masih memiliki keterbatasan untuk dapat beribadah secara onsite, secara tatap muka di gedung gereja kami Tuhan. Tapi biarlah kami semua ya Tuhan diberikan semangat yang terus menyala-nyala, semangat untuk bersekutu dan bahkan juga semangat melayani, sehingga tantangan yang kami hadapi saat ini tidak mengurangi dan bahkan mematahkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Tuhan juga kiranya Kau boleh berkati kami majelis jemaat, komisi-komisi, dan juga panitia yang ada di dalamnya, untuk kami menerima dan mengemban panggilan pelayanan kami, untuk meneruskan tongkat estafet iman melalui segala tugas dan panggilan pelayanan yang kami lakukan Tuhan. Tuhan berkati juga kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa kami Tuhan, dengan segala pergumulan dan tantangan yang kami hadapi. Engkau yang kiranya hadir memberikan kekuatan, hikmat, dan pengertian kepada para pemimpin bangsa kami untuk dapat menjalankan tugas panggilan hidup mereka, pelayanan mereka, dengan segala kekuasaan dan tanggung jawab serta kewajiban yang mereka miliki, yang kami yakini berasal dari Tuhan. Biarlah itu semua dapat dipakai dan dipergunakan untuk kepentingan bersama, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa kami surga, terima kasih ya Kristus atas persekutuan kami pada siang hari ini. Terima kasih untuk setiap pribadi lepas pribadi yang terlibat di dalam pelayanan kami pada hari ini. Engkau yang boleh memberkati semua bagian, sehingga semuanya pun ya Tuhan, apa yang kami lakukan ini hanya memuliakan nama Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih. Inilah segala doa dan syafaat kami ya Bapa, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita akan melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus, dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara-saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.